nih Emir ya. Iya, Ini nggak kita apa-apa, intinya, udah gini aja. ini kita intinya mau ngeplot nih Pak. Kita udah dapat, minta izin. ya kita udah dapat surat tiketnya Pak. Iya, Pak. Atas nama. Astaga, alamak ini cantik banget sih sumpah guys. Dia kalau kena matahari cantik banget sih. Assalamualaikum Pak. Cantik banget sumpah dia. Kita udah masuk kawasan Polsek Kota Baru Pak. Ini baper Sama gue Dika. sumpah guys, baper gue cuy. Kawasan ini nih. Nih Pak. Let's go. Dih, gua nggak bisa diputer cowok kameranya. Tuh Pak. Tuh. Wajib helm ya, guys. Area wajib helm. Tuh. Ya Pak. Kita udah masuk Pak. Kita udah masuk Pak. Izin ya, Pak. Nanyain guru PKN Pak. PKN apa tuh? Pendidikan. Terus ditanyain apa? Diminta ke Polsek Kota Baru buat tanyain ke polisi pertanyaan-pertanyaan yang dikasih guru kita Pak. Ada berapa pertanyaan? 10 Pak. terkait tentang apa aja? Polisi. Iya gitu. Ya gitu terus. Kasus gitu Pak. Terus? Ya, iya pertanyaannya Oh apa? iya. Pertanyaannya. Terus kamu nggak kenalin teman-teman kamu gitu? Oh iya Pak, ini saya pertama di sini ada Abi Jaki Pak. Nah, ini Saya Dika Pak. Saya Rasti. Apa? Rasti. Oh, gitu. Saya Dianti. Kelas berapa ini semua? Kelas Kelas 12. 12. Kamu siapa namanya? Nabila. Oh, Nabila. Sakila. Terus? terus apa? Kita kan ada 10 pertanyaan ya Pak. Nah, jadi Dit, ambilin tisu deh, Dit. Grogi nih kayaknya. jadi semoga setiap pertanyaan bisa dijawab Pak. Ya. Jadi yang ditanyakan seputar tentang kepolisian. Ya. Jadi nanti yang kan saya jelasin dulu ya. Kepolisian itu kan di Polsek Kota Baru itu terdiri dari beberapa unit. Beberapa unit itu seperti unit Limas, termasuk saya SIUM, unit Intel, unit Reskrim, unit Sabara, unit Pokok. Gitu. Kalau memang jadi gini sistemnya, polisi itu punya tugas masing-masing. Jadi kayak guru lah. Ini guru bahasa Indonesia khusus, ini guru bahasa Indonesia khusus. Tapi memang kita bisa melaksanakan tugas itu semua. Saya bisa nangkap, walaupun saya di sini bagian administrasi kan. Saya bisa, tapi memang ada khusus polisi yang sudah dididik dan pakem dan tahu gimana sih mindiknya. Ada bilang. Tapi kalau ada di sini pengen cuma hanya sebatas nanya, ya mungkin sebatas yang gitu. Jadi bisa saya arahkan ke memang benar fungsinya. Contoh saya administrasi, bapak katanya, Pak gimana sih caranya menangkap? Ya menangkap versi saya bisa, dan menangkap versinya penyidikan bisa. Nah itulah secara umum mungkin ya, secara umum mungkin saya akan jelaskan hanya secara umum. Secara detail ada, nanti pasti saya tanya balik. Adik-adik nanyanya, polisi semua tuh harus bisa kan? Harus bisa tuh nangkap, meriksa di jalan, ya kan, memberikan himbauan, dengan ke sekolah-sekolah kan, itu juga ada tugasnya polisi. Menyatukan hubungan rumah tangga yang retak, bisa itu polisi. Kan karena ada dumas, kayak dumas, kita kan ada aduan dari masyarakat namanya polisi desa itu namanya Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas itu membawahi satu desa. Jadi di desa itu ada polisi desa, ada TNI desa, namanya Babinsa. Jadi Pak Babin ini kalau udah biasa lihat di medsos kan ada namanya Pak Babin. Pak Babin ini setiap ada permasalahan di masyarakat, Pak Babin harus tahu dulu. Sebelum naik ke tingkat polsek diselesaikan dulu sama Pak Babin. Itu. Atau walaupun memang itu bisa langsung ke polsek, tapi tetap nanti kita akan bareng-bareng mengerjakan dengan Pak Babin. Kenapa? Karena Pak Babin ini tahu dan detail dia warga dan tokoh-tokoh masyarakat. Kayak saya bukan Pak Babin, saya hanya sekedar tahu nama kepala desa. Jadi
Jadi Pak Babin itu tahu nama-nama adik-adik bapaknya, tahu RT-nya, tahu gitu kan. Nah itulah yang mengerti karakteristik di desanya. Tuh, kan berarti jangan. Kadang kan saya suka nanya, di desa kamu pembinanya ada nggak? Polisinya ada. Karena polisi itu menciptakan satu desa satu polisi. Tuh. Apa bu? Dit, balik deh yuk, retur. Jadi apa yang mau ditanyakan? Itu secara garis besar ya. Iya. Jadi ini pertanyaan pertama Pak. Simul sih ya. Mana bu? Mana? Jadi kalau itu. Ini Pak ya. Oh, udah. Pertanyaan pertama nih, Pak. Iya, iya. Sudah, Pak dari yang bisa make sense. Enggak, ada di jawab. Bang Eri. Ayo, bareng. Kenalin dulu ya. Nih, nama saya Eri. Saya di sini jabatannya Kasihum, Pak Mudadi. Jabatannya Babin Kamtipmas, Desa Wantinegara. Kamu siapa namanya tadi? Nabila. Rumahnya di mana? Yang siapa? Di Mekah, di mana? Di mana teman-teman? Di belakang sekolahan di desa. Masuk ke gang. Sekolahan mana? Itu sekolah SD Wan Sempat 1. Mekah satu, Mekah dua, Satu Pak. Belakang desa. Mekah desa. Fotoin aku kirim ke bapaknya dah. Orang tuanya siapa? Yana. Ya, sob. Cok nanya apa? Ini pertanyaan pertama Pak. Tugas pokok dan wewenang polisi Pak. Jadi tugas pokok dan polisi itu kan udah diatur ya dalam undang-undang nomor 22 ya. Yaitu kewenangan polisi itu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Nah dari situ kan kita itu harus ada laporan apa-apa dari masyarakat itu kita harus melayani gitu kan. Misalnya permasalahan apa kita harus datang. Nah itu memang udah kopinya tugas Polri gitu, harus kita melayani dan melayani masyarakat itu. Terus kalau fungsi-fungsi lain kan beda-beda, ada yang melayani pidana, ada yang membina, ada yang patroli, ya macam-macam tugas polisi itu. Nah intinya mah kalau polisi itu melayani dan melayani masyarakat. Kalau ada aduan dari masyarakat bisa layani gitu ya aja. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Terus selanjutnya ini pertanyaan kedua Pak. Boleh yang lain? Izin bertanya, untuk di Polres ini kasus yang sering terjadi. Polsek. Oh ya, untuk di Polsek ini kasus yang sering terjadi itu apa? Anak sekolah ya, Kasusnya apa? kasusnya yang benar-benar darurat. Kebanyakan anak sekolah itu bawa-bawa tajam, makanya atensi dari pimpinan itu harus kita harus Iya, ada deh udah deh. SMA, SMP terutama, apalagi kriminalnya anak sekolah di bawah umur itu kan rentan gitu buat anak-anak sekolah, buat masa depan ya. Makanya itu atensi untuk membina anak-anak sekolah. Kalau bisa sih anak-anak sekolah itu jangan seperti itu kan, tapi kebanyakan kasus yang dihadapi sekarang tuh anak-anak sekolah, apalagi waktunya malam tawuran, bawa-bawa saja seperti itu. Kalau kasus-kasus yang lain mungkin nggak terlalu menonjol lah ya, cuman yang jadi atensi itu anak-anak sekolah gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penanganan suatu kasus sih Pak? Apa? Bagaimana penanganan suatu kasus? Coba. Tanya dulu. Penanganan. Oh iya, kalau itu benar. Penanganan suatu kasus Apa nih? dulu. Kalau kasus kan macam-macam, makanya kan tugas polisi itu melayani, melindungi,
dan mengayomi masyarakat. Makanya tugas polisi yang kasusnya yang mana dulu ada bagian-bagiannya. Kalau misalnya kita menangani anak sekolah itu ada dari tingkat PPA, dari Polres ya, untuk di bawah umur, untuk pelajar gitu. Makanya diadakan satgas pelajar itu untuk mencegah kalau kasus pelajar. Kalau kasus-kasus yang selain pelajar gitu harus cek TKP dulu. Kalau misalnya pencurian cek TKP dulu ke lokasi, terus patroli sama serse ke lokasi dulu, ngecek dulu benar nggak ada kejadian ini gitu. Untuk kasus kriminal itu penanganannya penanganan Kriminal. Nah, kalau kriminal kan tergantung pasalnya, tergantung perbuatan yang dilakukan seseorang. Misalnya kalau kasus pembunuhan ya itu harus panggil idem gitu kan, harus tes TKP dulu baru diproses. Nah, itu nggak bisa dimusyawarahkan gitu kan, itu harus tetap lanjut. Kecuali kalau penganiayaan atau pemukulan atau urusan rumah tangga itu bisa dimusyawarahkan, tergantung kasusnya, kasus pidananya. Siapa lagi? Kasus yang belum terselesaikan, bukan terselesaikan ya, mungkin tertunda. Kalau terselesaikan pasti terselesaikan, cuman waktunya pengungkapan kasus itu nggak ditentukan gitu kan. Mengungkap apalagi kalau nggak ada bukti-bukti kayak saksi, buktinya kurang, itu lebih tertunda, menghambat gitu kan. Makanya kalau laporan harus dipintas saksi sama bukti, itu kunci utamanya untuk pengungkapan. Kalau nggak ada saksi atau bukti itu agak sulit, mungkin perlu waktu. Kalau terselesaikan pasti terselesaikan, cuman waktu penyelesaiannya itu tergantung bukti sama saksi itu. Apa saja wewenang pihak kepolisian di masyarakat? Wewenang. Ya itu yang wewenang itu kan mengayomi, melayani dan melayani masyarakat ya. Nah cuman wewenangannya itu bisa memeriksa, kalau penyidik itu bisa memeriksa, bisa menangkap, mengamankan. Nah nanti di situ baru melaksanakan penyelidikan gitu kan. Makanya tugas-tugas polisi itu tergantung laporan masyarakatnya dulu. Apa ini kasusnya kasus rumah tangga, tetap kita layani, terus kita amankan. Kalau emang ada pelakunya kita periksa, seperti itu ya. Apa lagi? Terus ini Pak, bagaimana prosedur pengaduan agar singkat dan cepat diproses? Pengaduan ya, pengaduan ke SPK dulu ya, pengaduan ke SPK dulu. Kalau misalnya masyarakat itu punya masalah, kita adu dulu ke SPK, ke pelayanan dulu. Nanti di situ kasusnya apa yang dilaporkan, misalnya kasusnya rumah tangga. Nah nanti selagi bisa ditangani sama pembina, kita dimusyawarahkan di desa. Tapi kalau misalnya perkara ini nggak bisa diselesaikan, mungkin kalau urusan rumah tangga itu ke Polres, ke PPA. Tapi kalau misalnya kasusnya beda lagi, masalah pidana, kayak pencurian, kayak pembunuhan, itu nggak bisa diselesaikan, harus langsung ke Polres tindak lanjutnya itu. Apalagi Ini Pak, bagaimana SOP pelaporan yang benar Pak? SOP pelaporan yang benar. Jadi kalau SOP pelaporan yang benar ya harusnya masyarakat itu kalau bisa terjadi apa-apa kita laporan dulu ke RT setempat atau tetangga. Kalau misalnya nggak ada ya kita langsung lapor ke SPK ke sini bahwa ada terjadi seperti ini gitu. Nah nanti dari SPK ini melaporkan ke unit fungsi.
apa patroli, apa reskrim, tergantung laporan dari masyarakatnya. Nah, yang penting memang ada terjadi sesuatu terus disaksikan sama orang atau ada CCTV, itu nggak apa-apa dilaporkan. Walaupun kita tahu ada kejadian, tapi kita harus ngasih tahu dulu yang terdekat dulu, biar ada apa, biar ada bantuan saksinya gitu, bahwa kita mau lapor ke polsek gitu. Terus lanjut Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi pihak kepolisian di Polres ini Pak? Di Polsek ini Pak? Terbesar, tantangan terbesar itu ya sebenarnya kasus-kasus yang lain itu nggak bisa diselesaikan, bisa diselesaikan perkaranya. Cuma yang tantangan terbesar itu ya generasi muda ini yang saya bilang kan, undang-undang darurat banyak yang bawa sajam, terus suka minum obat. Nah, itu yang tantangan yang terbesar dibandingkan kasus yang lain. Soalnya kan anak-anak muda itu harapannya masih panjang ya, cuman pengontrolannya itu kan agak susah ya, nggak bisa ditekan sama kepolisian. Itu yang tantangan besar itu, soalnya sering terjadi anak-anak pelajar gitu. Makanya suka dipanggil gurunya apa satgas pelajar di sekolahnya gitu. Nah, tiap hari gitu, setiap hari pasti ada anak pelajar. Tantangannya itu ya karena kan pelajar itu kan masih muda ya, masih labil, makanya harapannya itu masih panjang. Itu yang tantangannya terbesar, itu anak-anak muda ini harus gimana gitu. Itu yang belum terselesaikan sama dinas pendidikan juga. Kalau kasus yang lain ya ada masalah sih. Terus lanjut lagi nih Pak, bagaimana cara pihak kepolisian mengusut kasus yang minim alat bukti Pak? Jadi dikit alat bukti. Seperti contoh kalau kehilangan HP atau kehilangan motor, Kehilangan HP, kehilangan motor, kalau bisa diusut. bisa diusut, cuman kan kita harus jenjang waktunya. Kita harus melacak dulu, harus koordinasi dulu ke Polres kan, dari Polres juga ada alatnya gitu kan. Kecuali kalau kita ada saksi, oh si A yang mengambil, mungkin itu bisa. Tapi kalau misalnya kita mencuri HP kan deteksinya itu susah, pasti langsung diganti nomornya ya kan. Nah, harus menggunakan alat gitu. Dan kan alat yang bisa ada itu di Polres, kita harus dulu ke Polres minta bantuan. Kalau bisa diselesaikan, cuman ada waktunya agak lama. Terus ini Pak, berapa lama kira-kira jangka waktu kasus yang bisa ditangani sama kepolisian? Berapa lama? Ya, Nggak bisa ditentukan. Kan yang tadi saya bilang, saksi bukti itu harus ada, itu bisa ditangani secepatnya. Tapi kalau misalnya saksinya sedikit, buktinya juga agak kurang, mungkin agak lama penanganannya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lain gitu. Terus ini terakhir Pak, apa pencapaian terbesar yang sudah diperoleh oleh pihak Polsek Kota Baru ini Pak? Pencapaian terbesar ya paling pengungkapan yang pencurian kayak kemarin ya, pencurian motor ya 9 pelaku terus langsung diboyong ke Polres, mungkin seperti itu. Cuman kalau satu persatu diumumkan kan enggak banyak. Mungkin yang kemarin selesai itu yang pencurian motor, tapi kan penyelesaian yang diungkap kepolisian belum tentu pelaku itu satu orang kan gitu. Yang sudah ditangkap mungkin ada lagi pelaku yang lain. Ya
ya tetap terjadi mah pasti ada terjadi, walaupun ini pelaku yang ditangkap 9 orang ini sudah ditangkap, tapi kan orang itu kan berbeda-beda. Tapi ada yang lagi yang berbuat seperti itu. Kalau yang udah diungkap ya pencurian. Jadi mungkin dicukupin aja dulu kali Pak, segini aja. Ya. Pertanyaan video nangis Pak. Udah. Terus ada tanya lagi? Nggak ada. Selain itu Nah, itu paling ini. apa? eh, Apa? Kira-kira menurut Bapak kita Sebagai siswa. ya sebagai siswa cara apa Apa? ini apa? Cara apa? Sosialisasi. Enggak Pak, cara kita meminta Bapak buat interview, cara kita meminta Bapak meminta waktu Bapak itu udah benar atau enggak gitu Pak, atau ada kesalahan atau ada kekurangan cara kita meminta waktu buat Bapak gitu. Enggak, emang tugasnya siswa itu mempertanyakan kapan dan waktunya, itu kan siswa yang tahu. Cuman waktu dan tempatnya mungkin bukan salah ya, cuman tidak pas gitu. Nah, harusnya kan berhubung Kapolseknya lagi rapat di Polres yang gitu, harusnya kan ke Kapolsek. Mungkin saya kan perwakilan dari Kapolsek gitu. Harusnya kan menanyakan langsung ke Kapolsek, terus ke kepala unitnya gitu. Berhubung saya lagi piket, Kapolsek mewakili Kapolsek ya tanya jawabnya ke saya. Tidak salah kalau siswa menanyakan, harusnya tuh konfirmasi dulu biar ada waktunya kapan, nah baru kita mempertanyakan biar enak gitu. Itu aja, sebenarnya nggak salah siswa mempertanyakan kunjungan gitu langsung ke sini. Nah, ada bagusnya sih konfirmasi dulu dari pihak sekolah ke Polsek ya. Barangkali lain waktu mah mungkin ada waktu kapan-kapan ya, nanti konfirmasi dulu dari pihak sekolah itu ke Polsek bahwa ada interview masalah pidana atau masalah kepolisian. Nah, nanti di situ kan biar sinkron gitu kan. Gitu. Sama lagi Udah Pak gitu. sudah. Terima kasih Pak. Kasih Pak. Cuman pesan saya yang rawan sekarang itu masalahnya masalah ajar, dan masalahnya banyak obat-obat yang dipergunakan sama pelajar. Dari pihak kepolisian sebenarnya nggak diam, udah mengamankan obat-obat pelajar, udah lanjut. Tapi kan namanya penjual itu nggak bisa diprediksi tempatnya di mana, dia berapa unit yang dijual, terus berapa tempat yang dia buka, nggak bisa diprediksi. Udah diamankan mah udah, cuman tergantung pelajarnya. Kalau bisa sih sebagai siswa mengingatkan teman-temannya janganlah sampai ada bawa sajam, terus mengkonsumsi obat-obat terlarang. Jangan nanti kasihan teman-temannya gitu ya, masa depannya nanti kemana. Boleh lulus sih lulus, cuman kan yang dihantam itu mentalnya ya, mentalnya nanti pemikirannya lambat kalau mengkonsumsi obat-obat terlarang itu. Emang lulus, kalau sekolah lulus ya, cuman nanti mentalnya itu agak berkurang gitu. Jangan sampai lah anak-anak remaja masa depannya hancur. Itu pesan dari saya ya. Terima kasih atas waktunya Ya. Bapak. Makasih Pak. Nggak ada yang dipertanyakan lagi ya.